Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pembelajaran kita kali ini adalah pembahasan soal dari Google Form kemarin ya. PAI dan Budi Pekerti kelas 5. Materinya tentang ketentuan puasa. Syarat, rukun, dan seterusnya ya. Baik, ini nanti pasan akan bahas. Nanti kalian bisa mempelajarinya yang mungkin kemarin salah, jadi bisa tahu jawaban yang benar ya. Ini pasan isi saja. Kemudian nomor absen pasan isi. Ya, gampang ya. Oke, pilihlah jawaban yang paling benar. Ini ada pilihannya ya. Kalian nanti pilih di sini ya. Kemarin sudah kalian lakukan ya. Ini pasan bahas saja. Singkat saja ya. Satu perintah puasa dalam Al-Quran adalah, yang betul, surat Al-Baqarah ya. Ayatnya 183. Ya, diingat-ingat ya. 2. Puasa dalam bahasa Arab disebut syam atau saum. Ya. Kutiba alaikumus syam, itu bahasa Arabnya dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, syam atau saum itu artinya adalah menahan. Ya. Puasa menurut hukumnya ada puasa wajib, sunnah, haram. Kalau yang wajib maksudnya apa? Wajib itu maksudnya adalah harus ditinggal, harus dilakukan. Jika ditinggalkan maka berdosa. Ini ya, harus, kudu itu maksudnya. Nomor 4, nah, kalau yang sunnah maksudnya apa? Sunnah maksudnya adalah dianjurkan untuk dilakukan. Kalaupun nanti ditinggalkan ya tidak berdosa karena itu dianjurkan atau himbauan ya. Ya ada juga yang sangat dianjurkan gitu ya. Memang kalau kita lakukan pahalanya sangat besar ya. Meskipun sunnah. 5. Yang haram maksudnya apa kalau haram? Haram maksudnya dilarang untuk dilakukan. Ya. Kemudian nomor 6, puasa Ramadan termasuk, nah tadi apa menurut hukumnya tadi? Nah, kalau puasa Ramadan puasanya wajib ya. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud itu puasa termasuk sunnah. Daud itu meniru, mencontoh, meneladani Nabi Daud. Beliau kalau berpuasa selang-seling gitu. Misalnya Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak gitu ya. Nah, selama beberapa lama gitu ya, nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, tapi tahunan. Puasa Arafah termasuk, nah ini juga puasa sunnah. Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sebelum 10 Dzulhijjah itu 9 Dzulhijjah. Nah, kalau tanggal 10 Dzulhijjahnya termasuk puasa apa? Ini haram. Kenapa? Ini adalah waktunya Idul Adha. Waktunya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah ini. 10. Puasa qadha. Termasuk apa itu puasa qadha? Puasa qadha ini wajib ya, karena namanya qadha itu kan menyaur hutang puasa Ramadan. Ramadan wajib, membayar utang puasa Ramadan juga wajib, itulah disebut puasa qadha. Puasa pada hari tasyrik, termasuk hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, jadi tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu puasanya apa? Kalau puasa pada hari itu haram, tidak boleh. Karena ini masih hari raya gitu ya. 12 puasa nadar atau janji ya. Namanya janji ya wajib harus ditepati. Puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah Idul Fitri termasuk, nah ini sunnah ya. Setelah Idul Fitri ya, jadi bukan tanggal 1 Syawal tapi setelah itu. 14. Seseorang yang berpuasa harus memenuhi syarat wajib, syarat sah, rukun gitu ya. Dan yang dianjurkan juga sunnah puasa. Syarat wajib puasa. Nah, yang disebut syarat wajib puasa itu yang mana? Apa? Nah, kalau syarat wajib itu adalah hal-hal yang menjadikan seseorang mendapat kewajiban untuk melaksanakan puasa.
Jadi kalau orang itu memenuhi syarat ini maka dia wajib berpuasa. Kalau tidak ya tidak wajib. Gitu. Nah, syarat sah puasa itu apa? Syarat sah adalah yang membuat puasanya sah. Dia sudah kena kewajiban puasa. Nah, bagaimana agar puasanya sah? Ya syarat puasanya harus dipenuhi. Itu. Nah, kalau rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus dilakukan secara urut saat melakukan puasa. Itu namanya rukun. Rukun wudhu ya urut. Itu. Rukun sholat ya itu harus dilakukan dengan urut. 17. Berakal sehat termasuk bagian dari ketentuan puasa ini ya. Nah, kalau berakal sehat termasuk syarat wajib ya. Akalnya sehat, orang yang harus puasa itu harus sehat akalnya. Kalau tidak sehat ya tidak wajib puasa. Beragama Islam termasuk, nah ini ada yang menyebut syarat wajib puasa, ada yang menyebut syarat sah puasa. Nih. Kalau Pak Hasan, syarat sah puasa. Okay? 19. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan puasa termasuk, nah ini, berpuasa pada waktu yang dibolehkan. Karena ada waktu yang memang tidak diperbolehkan puasa. Gitu? Ini namanya apa? Syarat sah puasa, ini termasuk syarat sah. Kalau tidak berpuasa pada waktunya ya tidak sah puasanya, gitu malah berdosa haram. 20. Sudah balik dewasa termasuk syarat wajib. Nah, kalian masih kecil kok sudah harus puasa. Nah, itu karena kewajiban belajar praktek puasa. Karena nanti ketika sudah dewasa, puasanya sudah benar, itu loh ya. 21. Niat pada malam hari. Ya, niat malam hari maksudnya niat puasa gitu ya. Termasuk rukun. Ya, semua ibadah itu kan ada rukunnya. Yang pertama mesti harus diawali dengan niat. 22. Kuat berpuasa. Termasuk, nah ini syarat wajib. Kalau tidak kuat puasa ya tidak wajib puasa. Misalnya orang yang sudah sangat tua renta itu ya tidak wajib puasa. Tapi kalau yang sudah tua renta seperti itu karena dulunya itu ya sebelum dia tua itu sudah kuat berpuasa, tapi kalau sudah renta begitu tidak wajib puasa, cuma tetap harus ngijoli. Nah, ngijolinya dengan fidyah. Nah, ada di keterangan Pak Hasan sebelumnya di video ya. 23. Menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini namanya rukun puasa. Nah, puasa sejatinya kan di sini nih, menahan dari yang membatalkan. Makan, minum, hawa nafsu gitu ya. Rukun. Kemudian 24. Suci dari haid dan nifas. Termasuk syarat ya, sah puasa. Kalau dia sedang haid, dia sedang nifas puasa, maka tidak sah. Ya boleh tetap puasa, boleh, cuma kan tidak berpahala. Itu ya, tidak sah karena puasanya. 25. Yang merupakan sunnah puasa adalah sunnah saat menjalankan puasa. Apa? Ini. Mengakhirkan sahur. Menyegerakan berbuka. Sahurnya ditelat-telatkan gitu ya, mepet-mepet, imsak itu. Nah, tapi kalau ketika waktu berbuka, segera makan, segera minum gitu. Itu ya. Nah, silahkan setelah ini selesai dicek lagi. Nanti kalian silakan mengerjakan lagi juga boleh. Kemudian submit. Tapi enggak kelihatan nilainya ya. Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Hasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.